Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 10, maka kita membaca Amsal pasal 10. Saya percaya saudara semua udah siap dengan Alkitabnya. Baca dulu semua sampai tuntas satu pasal ya. Baru nanti saya bagi rema. Saudaraku, ingat, kalau kita tidak makan, kita gampang lemas, penyakit gampang datang. Ketika kita makan firman Tuhan, membuat kita bertenaga, roh bertenaga, tubuh jiwa kita pun menjadi sehat. No Bible, no breakfast. Sarapan firman Tuhan, sarapan yang memberikan kekuatan. Hari ini saya bagi saudara rema dari Amsal pasal 10. Jangan lupa dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari Christ Bride Ministry Channel. Amsal 10 ayat 4 ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saya ulang sekali lagi. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudaraku, Alkitab sudah menjelaskan tangan yang lamban berarti tangan yang malas, membuat kemiskinan bertahta di kepala orang-orang yang lamban dan malas ini, saudaraku. Nah, saya ngasih contoh. Di satu rumah, ini yang saya kenal, ada dua anak yang sangat cerdas. Ini anak gadis. Yang satu karena cerdas, dia anggap remeh. Dia tidak mau mengulang pelajarannya. Sementara yang satu juga pintar, tapi dia rajin. Dia selalu mendahului guru, mendahului teman membaca pelajaran. Nah, orang rajin itu suka prepare, saudaraku, mempersiapkan diri, membuat tindakan-tindakan preventif, sehingga ketika tiba saatnya ada ujian, ada persoalan, dia akan kuat menghadapi, dia akan menang, dia akan sangat cerdas dan lulus. Kemudian saudaraku, tangan yang lamban ini, saudara, banyak orang berpikir, entar juga saya bisa. Saya kan cerdas, saya bukan orang bodoh. Akhirnya lalai tidur. Apa tahu zaman sekarang mungkin nggak tidur-tidur, malah main game, urusan dunia itu. Akhirnya lalai, keenakan terseret. Jadi orang malas, orang yang lamban, saudaraku, itu banyak tertarik kepada promosi dunia, promosi setan, yang akhirnya nanti menjerat dia di dalam kemiskinan. Tetapi orang rajin, dia tidak mau terikut-ikut dengan orang kebanyakan. Orang rajin ini selalu berpikir, apa yang bisa saya kerjakan? Dia cekatan, dia jarang memberi alasan, pokoknya selalu berpikir dan bertindak untuk maju. Nah, dan orang yang rajin itu sesuai dengan kehendak Tuhan, saudaraku. Jadi jangan berpikir, ada kok firman mengatakan tidur pun diberkati. Betul, saatnya kita tidur, kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang waktunya bekerja, tidur, Alkitab mengatakan jangan dia beri makan. Jangan diberi makan orang malas. Rumah orang yang malas pun akan rubuh. Nah, itu ada Alkitab katakan. Nah, sikap ini janganlah disertai kemalasan lagi. Karena kalau kau rajin, kau akan kaya. Saya banyak melihat orang, walaupun dia pemungut sampah, tapi pemungut sampah yang benar-benar rajin, terus giat mengerjakannya dengan baik. Dia bisa hidup, dia bisa menyekolahkan anak-anaknya.
penjual sayur misalnya. Saya di depan rumah saya, penjual sayur tuh kaya, saudaraku. Bisa nyokolain anak-anaknya jadi pegawai. Karena dia jam 3 pagi, jam 2 pagi dia sudah bangun, pergi ke pasar yang agak jauh supaya dapat lebih murah. Nah, ini orang rajin ini. Dia tidak pernah beralasan, masih pagi, masih ngantuk, masih ini. Ada semangat di dalam diri orang rajin untuk membangun hidupnya dan membangun keluarganya, membangun orang lain. Itu. Maka berkat Tuhan ada di atas kepala orang rajin. Jadi saudaraku, secara alam roh pun, kalau orang malas itu saudaraku, memang roh kemiskinan menyerang. Ini secara alam roh. Saya dikasih Tuhan karunia penglihatan. Saya kalau melihat roh-roh seperti ini, roh kemalasan itu seperti batu, seperti beban menimpa orang-orang yang malas, sehingga membuat dia berat bergerak. Jangan biarkan dirimu malas. Jangan menahan-nahan untuk bergerak dan bekerja. Jangan lambat. Ketika kau melakukan itu, roh kemiskinan mengikat kehidupanmu. Tapi ketika engkau rajin, roh Tuhan yang penuh berkat akan memberkati dan membuat semua yang kau kerjakan berhasil. Dan hidupmu tidak akan minta-minta, tidak akan kekurangan. Engkau akan berhasil dan kaya. Kaya bukan sesuatu kedagingan, saudaraku. Yang penting kekayaanmu serahkan kepada kehendak Tuhan. Kita harus kaya, tapi kekayaan yang dari jalan Tuhan dan kekayaan yang disalurkan menurut kehendak Tuhan. Sampai jumpa besok pagi. Jika saudara terberkati dengan Amsal ini, silakan saudara share ke banyak orang. Dan yang paling perlu lagi saudaraku, klik di YouTube Christ Bright Ministry. Saudara like, saudara subscribe, dan saudara share banyak orang. Ambil bagian dalam memberitakan Injil. Ingat, no Bible, no breakfast. Jangan pergi dulu kemana-mana sebelum engkau membaca firman. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi dengan saya besok pagi.